Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme Bapak Ibu pimpinan perusahaan tercatat, investor, serta seluruh undangan pada hari kelima Public Expose Live 2021 ini. Kegiatan Public Expose Live ini diselenggarakan untuk mendukung dipenuhinya kewajiban keterbukaan informasi dan transparansi perusahaan publik. Dengan kegiatan ini, diharapkan informasi kinerja dan operasional yang disampaikan perusahaan publik tidak terbatas kepada para pemegang sahamnya saja, namun dapat juga diketahui oleh masyarakat luas. Tentunya kami berharap seluruh informasi yang disampaikan perusahaan dalam acara ini dapat menjadi salah satu dasar bagi investor maupun calon investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Format kegiatan dalam bentuk virtual diharapkan memperluas jangkauan dan cakupan kegiatan, sehingga dapat diikuti oleh lebih banyak peserta di berbagai belahan dunia. Dapat saya sampaikan pula, bagi investor yang ingin mengikuti RUPS perusahaan publik secara virtual, maka dapat menggunakan akses KSEI, kemudian memilih menu Easy. Akhir kata, mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan menambah semangat serta kepercayaan Bapak Ibu untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan maju terus pasar modal Indonesia. PT Rukun Raharja Tbk, providing clean energy contributing to the nation. Rukun Raharja committed to maintaining synergy in ensuring sustainable energy supply, to providing integrated clean energy services. We become an integrated upstream to downstream energy provider in Indonesia, and at present company has gas distribution network of pipelines spread across West Java, East Java, Banten, Jambi, and Palembang, with a total length of more than 225 kilometers. Our commitment to ensure that all of our gas infrastructure is operating in excellent condition. With a vast experience in energy, Rukun Raharja has been recognized as the first and the largest private gas trading company in the nation. Our commitment is to provide consistent supply of clean energy to our customer. We support the government's program to accelerate the development of new and renewable energy to strive the 23% new on renewable energy target in the nation energy mix by 2025. We also maximize opportunities in the downstream as a way to develop the downstream business portfolio by continuing to diversify our business. This year, we expand our business to compressed natural gas or CNG, water treatment plant, temporary discharge LPG terminal,
We believe that the support of the environment, community, employees, and customers is key to all that we have achieved as a business. To appreciate such support, Rukun Raharja consistently carries out integrated corporate social responsibility or CSR programs. And this year, we focus to contribute on COVID-19 prevention, protection, development, and utilization of HR potential become the company's commitment, which is realized through the fulfillment of rights to employment and occupational health and safety. Natural gas is one of the available natural resources that significantly impact on the quality of life nationwide. Therefore, it is an honor for us to be able to participate in the ever-growing national gas industry. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kehadirat Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2021 pada sesi paparan publik PT Rukun Raharja Tbk. Kegiatan Public Expose Live ini diselenggarakan dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Sebagai informasi singkat, PT Rukun Raharja Tbk telah di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 April 2006 dengan kode perdagangan Raja (RAJA). Adapun di Bursa Efek Indonesia, saham perseroan tercatat dalam sektor energi dengan subsektor minyak, gas, dan batu bara. Pada siang hari ini, perkenankan saya, Inaya Puspita, yang akan berlaku sebagai moderator untuk memandu jalannya paparan publik. Paparan publik akan kita bagi menjadi dua sesi. Yang pertama ada sesi pemaparan dan yang kedua ada sesi tanya-jawab. Jadi jika Bapak dan Ibu sekalian memiliki pertanyaan pada saat sesi pemaparan berlangsung, silahkan untuk menyampaikan pertanyaan tersebut pada fitur chat atau kolom Q&A pada fitur Zoom. Nanti akan kita bacakan pada akhir sesi, yaitu pada sesi tanya-jawab. Nah, hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan kita semua, ada manajemen dari Perseroan PT Rukun Raharja Tbk. Yang pertama ada Bapak Jauhar Mauludi, selaku Direktur Utama. Halo Pak Jauhar, selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Inaya. Oke, baik. Nah, kemudian ada Bapak Oka Lesmana, selaku Direktur. Selamat siang Mbak Inaya, selamat siang Pak Oka. Baik, dan yang terakhir ada Bapak Sumantri Suwarno selaku Direktur. Halo Pak Sumantri. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Halo, selamat siang Pak. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai sesi pemaparan dari PT Rukun Raharja Tbk. Yang akan memulai presentasi adalah Bapak Jauhar. Maka kami persilahkan untuk Bapak Jauhar memulai presentasi atau pemaparan dari paparan publik PT Rukun Raharja Tbk. Silakan Pak Jauhar. Baik Mbak Inaya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, investor yang ikut di acara Public Expose PT Rukun Raharja Tbk tanggal 10 September 2021, saya ucapkan terima kasih untuk waktunya yang disediakan pada kami. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan memaparkan mengenai public expose kami yang terdiri dari 4 agenda. Next slide, please. Next slide. Ini adalah agenda kami. Yang pertama, kita akan membacakan profil perusahaan, sekilas tentang perusahaan, manajemen, struktur maupun portfolio bisnis. Dan yang kedua adalah kinerja keuangan pertengahan tahun 2021, 6 bulan ya, dengan laporan laba rugi konsolidasian, tren kinerja perusahaan dalam 3 tahun terakhir. Yang ketiga adalah tinjauan industri, yang terdiri dari tinjauan industri gas dan tinjauan makroekonomi dan industri, khususnya di Indonesia. Yang keempat adalah proyek dan investasi strategis tahun 2021. Kita akan memaparkan belanja modal kita untuk tahun ini, dan juga development daripada existing bisnis kita, dan juga development mengenai bisnis yang baru yang sedang atau akan kita laksanakan. Baik, kita akan mulai untuk agenda yang pertama, yaitu profil perusahaan.
Slide berikutnya, baik. Mungkin di sini bisa dilihat mengenai profil perusahaan, di mana kami awal berdiri adalah tahun 1993 sebagai perusahaan perumahan dan tercatat pertama kali di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003 dan melakukan penawaran terbatas di tahun 2005 dan tahun 2010 kami merubah bisnis line perusahaan itu menjadi perusahaan energi. Di sana kita mengakuisisi beberapa perusahaan energi, dalam hal ini trading gas dan juga infrastruktur oil and gas. Selanjutnya 2011 juga kami melakukan akuisisi dan 2012 kami melakukan atas. Tahun 2015 kami sudah mulai mengkonsolidasikan bisnis kita dan mencari partner itu. Kita bermitra dengan Itochu Corporation, mulai anak usaha kita. Dan tahun 2016 kita melakukan stock split saham. 2017 kami bermitra dengan Tokyo Gas. Dengan anak perusahaan Tokyo Gas Singapura ini adalah perusahaan Tokyo Gas di Jepang, tapi mereka masuk melewati anak usaha mereka yang ada di Singapura ya, Tokyo Gas Singapura. Mulai anak usahanya melalui anak usaha kami yang di bidang trading gas. Dan juga tahun 2017 juga kita mengakuisisi 100% kepemilikan saham PT Raharja Energi Cepu, Blok Cepu, di mana kami memiliki kepemilikan di Blok Cepu, bekerja sama dengan pemerintah daerah Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur. Dan 2018 kita juga melakukan penambahan modal kembali. 2019 kami melakukan pembelian balik saham kami di Itochu dan konsep kerjasama kami dengan Itochu berubah menjadi project basis, masuk sebagai mitra saham. Tadi kita masuk sebagai mitra per project basis. Dan juga kita melakukan pembelian saham di DKLN, di PDPDE gas sebesar 30 menjadi pemilikan kita menjadi 85%. Dan tahun 2020 juga kami melakukan beberapa corporate action, yaitu kami melakukan akuisisi 100% saham dari Bravo Delta Persada, yaitu perusahaan bergerak di bidang penyediaan air minum, air bersih ya di Kabupaten Bandung Barat. Dan juga kita mengakuisisi 85% saham PT Hexa Energi Mitra Niaga, yaitu terminal temporary LPG terminal di Rembang dengan kapasitas mungkin sekitar 1.000 ton per hari ya. Selanjutnya juga kita mengakuisisi 100% saham PT Petotek Pentanusia melakukan perusahaan oil and gas services. Kami akan masuk ke bisnis baru di oil and gas services karena kita masuk ke upstream dan kami melihat ada peluang yang cukup bagus di bidang services di bidang hulu atau upstream. Tahun 2021 juga kami melakukan juga corporate action di mana kami mengakuisisi 100% saham kepemilikan di PT Majuko Utama Indonesia, yaitu jaringan pipa di Banten ya, itu kurang lebih hampir 15 km sehingga membuat kita bisa masuk ke wilayah Provinsi Banten lebih luas lagi. Dan juga untuk mengcapture pasar-pasar yang tidak bisa kita servis dengan gas pipa, kami mengakuisisi 80% kepemilikan di PT Arta Prima Energy, yaitu perusahaan CNG, di mana kami akan melakukan penetrasi pasar melalui anak usaha ini untuk customer atau pelanggan yang tidak bisa dilayani dengan gas pipa. Itulah kurang lebih sekitar tentang perusahaan dari tahun 1993 sampai dengan 2021. Insya Allah ke depan juga kami akan melakukan beberapa pekerjaan ataupun akuisisi dan proyek lainnya. Terima kasih. Selanjutnya, halaman berikutnya. Ini adalah komisaris dan dewan direksi. Komisaris kami sebenarnya ada 4, tapi komut kami Bapak Senang Sembiring sekitar bulan Juli lalu beliau wafat ya. Jadi saat ini kami belum melakukan penggantian, jadi kami masih dengan 3 komisaris yang ada, seharusnya ada 4 ya karena 1 orang wafat, Bapak almarhum Muhammad Senang Sembiring. Komisaris kami adalah Bapak Rudiantara, Bapak M. Arsyad Rasid, dan juga Bapak Rahmat Gobel. Dan untuk direktur utama itu kami ada 3, yaitu saya sendiri, Jauhar Maulidi, dan Pak Oka di sebelah sini, saya Pak Oka, dan juga ada Pak Sumantri Suwarno. Itu susunan dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi kami. Selanjutnya untuk portfolio bisnis kami, di sini bisa disampaikan, kita ini ada bisnis kurang lebih lumayan cukup banyak, ada di terbentang di Sumatera sampai dengan Jawa ya. Memang kita belum ada satu bisnis kami atau investasi kami di Kalimantan dan bagian timur atau Irian ataupun Papua maupun Maluku. Insya Allah mudah-mudahan kami bisa mengembangkan ke depan di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Saat ini kami bisnis dan investasi kami ada di Sumatera dan di Pulau Jawa. Sebagai gambaran saja,
untuk infrastruktur gas dan minyak kami memiliki pipa gas kurang lebih 227 km. Dan insya Allah pipa minyak rokan kurang lebih 350 km, di mana kami memiliki kepemilikan kurang lebih 25% di pipa ini. Jadi 227 km adalah pipa gas dan 350 km adalah pipa minyak atau crude oil. Kami 25% di situ. Dan juga kita memiliki kapasitas untuk infrastruktur gas dalam hal gas kompresi, kita bisa memiliki kapasitas terpasang sampai dengan 51 mmscfd. Perdagangan gas saat ini kami memiliki pasukan kurang lebih hampir 62 mmscfd. Untuk investasi hulu migas kami memiliki gas produksi minyak crude oil blok cepu kurang lebih 220.000 barrel oil per day. Nah, kami sekitar kurang dari 3% kepemilikan kami di sana. Dan juga untuk kompres natural gas saat ini kita memiliki kapasitas kurang lebih sebesar 3,5 mmscfd yang insya Allah kita akan coba tingkatkan mungkin dari hari ke hari. Saat ini kapasitas penyediaan air minum kami ada di kapasitas 50 liter per second yang sedang akan kita tingkatkan sampai dengan bisa sampai 100 sampai 150 liter per second. Dan juga kita memiliki LPG storage terminal di Jawa Tengah di Rembang. Kapasitasnya kurang lebih 1.000 metric ton per hari. Kurang lebih inilah gambaran dari portfolio bisnis kita saat ini yang insya Allah kita akan terus berkembang. Terutama yang akan kita tingkatkan adalah kalau dalam hal perdagangan gas, infrastruktur, semua hal, dan juga air minum, dan juga hulu pun kita lihat kalau ada sesuatu yang menarik mungkin kami insya Allah akan coba masuk ke sana juga untuk menambah industri. Halaman berikutnya. Ini adalah struktur perusahaan di mana untuk kepemilikan Rukun Raharja 32,6% dimiliki oleh Bapak Hapsoro. 32 juga hampir sama, 32% juga dimiliki oleh PT Sentosa bersama mitra, dan publik kurang lebih 35,23%. Di mana bisnis portfolio kita terbagi jadi 5 subholding, yaitu untuk utilities dan infrastructure itu di bawah PT Triguna Indonesia Pratama. Di sini ada 3 anak usaha menyangkut dari OM, ada terminal LPG, dan juga ada penyediaan air bersih. Gas trading gitu, kita ada Panjiraya Alamindo dan PDPDI Gas. Hal ini adalah trading gas kita di bawah Energas Indonesia Karya, Majuka Utama, ada Prima Energi Harja, dan Arta Prima Energy. Untuk power plant saat ini khusus di bidang gas kita punya 2 anak usaha, itu Raharja Jaya Energi dan Adidaya Bisma Wisata, Adidaya Internasional. Saat ini kami sedang menjajaki kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan untuk akuisisi atau M&A transaction di bidang power plant berbasis dengan gas ataupun renewable. Dan juga kita ada oil and gas investment, dalam ini ada blok cepu kita. Kita bekerja sama dengan PT Petrogas Jatim Utama, PJUC, milik dari Pemprov Jawa Timur. Dan juga ada bidang baru yang kita masukin adalah oil and gas and services, itu ada Petotek Pentanusa. Ini ada kepemilikan kita 100%, di mana kita akan mencari satu kontrak-kontrak atau proyek-proyek di bidang hulu migas untuk bisa melengkapi portfolio bisnis kita ke depan. Halaman berikutnya mungkin. Nah, lanjutnya adalah mengenai kinerja keuangan semester pertama tahun 2021, yaitu laporan rugi laba konsolidasian dan tren kinerja perseroan 3 tahun terakhir. Untuk detailnya mungkin akan diberikan oleh Direktur Keuangan kami, Bapak Oka Lesmana. Silakan Pak Oka. Baik Pak Johar, terima kasih. Salam sejahtera Ibu Bapak semua. Izinkan saya menyampaikan untuk kinerja keuangan di first half 2021, semester 1 2021. Silakan ke slide berikutnya. Baik Bapak Ibu, ini kalau kita bandingkan antara first half 2021 ke periode yang sama, yaitu semester pertama juga di tahun 2020. Kita mulai dari pendapatan. Bisa Bapak Ibu lihat kalau di sisi pendapatan kita memang mengalami sedikit penurunan dari tahun 2020 di semester satunya, yaitu sekitar 2,8 juta dolar, di mana diantaranya 2,71 itu adalah menurunnya memang penyerapan gas kita di Jambi, yaitu di salah satu customer kita di pabrik kertas di sana yang memang cukup besar. Lalu juga ada dari penurunan harga gas, yang dimana itu sudah diatur oleh pemerintah melalui keputusan dari Menteri ESDM
nomor 91 KJI 2 MEM 2020 di tanggal 22 April 2020. Sehingga efektif pada hari itu juga, itu di tahun lalu. Namun implikasinya terhadap semester 1 2020 itu tidak penuh karena dia baru mulai April. Sementara di tahun 2021 itu implikasinya penuh, penurunan dari harga gas tersebut. Jadi ini memang sudah regulated begitu dari harga gas kita yang kita jual kepada pembangkit PLN. Kemudian juga ada satu porsi di mana kita menyalurkan gas dari Petronas ke arah PJB yang timur di Gresik. Itu juga ada penurunan dari sisi tol fee-nya. Begitu. Jadi di situ dari sisi volumenya memang turun, sehingga kita sebenarnya itu adalah pendapatan dari pendapatan tol fee kita yang turun begitu. Kemudian kalau misalnya kita lihat lagi dari sisi laba kotornya juga mengalami penurunan dari memang revenue tadi kita menurun begitu kurang lebihnya. Namun memang dari sisi percentage to revenue-nya kurang lebih sama, dia mencapai 16% dari total pendapatan kita, laba kotornya. Kemudian kalau misalnya kita bandingkan juga di beban administrasi dan umum, ini sedikit mengalami kenaikan. Di sini ada beberapa hal yang memang menjadi catatan, yaitu kita melakukan beberapa corporate action tahun 2021, sehingga kita juga harus meng-hire professionals. Jadi di situ ada kenaikan di sisi professionals fee. Kemudian juga ada dari sisi hasil aktuaria kita harus menambahkan cadangan kepada post employment benefit kita. Dan satu hal lagi adalah mengenai CSR. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang komitmen dari grup Rukun Raharja juga adalah untuk menangani COVID. Tadi mungkin di corporate profile juga sudah sempat dijelaskan. Jadi memang karena banyaknya yang kita juga mau bantu tangani, termasuk juga karyawan kita yang terkena pandemi, sehingga kita banyak melakukan dan kemudian memberikan bantuan untuk penanggulangan dan juga penyembuhan dari sisi kontaminasi tersebut. Kemudian kita lihat memang dari laba operasi memang turun karena memang implikasi dari semua di atas, mulai dari pendapatannya tadi, kemudian juga ada sedikit kenaikan di beban administrasi dan umum. Kemudian setelah laba operasi, pendapatan atau beban lainnya memang di sini mengalami hal yang lebih baik begitu dari tahun lalunya. Kalau tahun lalunya itu merupakan beban 1,4 juta dolar, sementara pendapatan atau beban lain-lain di tahun 2021 menjadi hanya 300.000 dolar. Di sini ada perbaikan atau mungkin naiknya dari harga minyak kita, karena di sana ada pendapatan kita dari investasi di Blok Cepu, yang mana di tahun 2020, terutama kalau Bapak Ibu, itu di kuartal pertama itu sampai bisa menyentuh harga di 30 dolar per barel. Sementara di tahun 2021 itu sudah ramping up dan sekarang kurang lebih di sekitar 65 sampai dengan 70 dolar per barel. Sehingga juga memberikan kontribusi yang baik kepada investasi kita. Kemudian dari sisi laba sebelum pajak, kita membukukan 1,6 juta dolar, yang mana ini jauh lebih baik daripada semester pertama tahun lalu, mengalami kenaikan 22%, dan ini memang dipicu dari laba dari investasi tersebut, yang akan tentunya kita harapkan akan stabil begitu sampai dengan akhir tahun. Kemudian beban pajak mengikuti, sehingga kita bisa mencatat dan memberikan kontribusi di laba sebesar 764.000 dolar, dan ini jauh lebih baik, hampir 2 kali lipatnya dari semester 1
tahun 2020. EBITDA, earning before interest and tax and depreciation and amortization, di situ juga naik karena memang dari sisi laba bersihnya yang juga lebih tinggi dari tahun lalu. Baik, ke slide selanjutnya. Baik, kalau dari sisi tabel yang pertama di atas, itu adalah margin laba, di mana kita lihat dari sisi margin laba kotor itu sedikit mengalami penurunan. Ini margin laba kotor adalah laba kotor dibandingkan dengan pendapatan kita. Sehingga kalau misalnya kita lihat di tahun 2020 semester pertama 16% dan semester pertama juga di tahun ini 2021 dibandingkan dengan revenue kita menjadi 15,7%. Ini adalah pengaruh dari toll fee yang tadi sempat saya jelaskan di slide sebelumnya. Jadi toll fee ini memang dia turun, namun karena kita di sana komponen cost-nya itu fix, yaitu depresiasi terhadap pipa yang kita maintain di sana, sehingga secara cost dia tidak mengalami penurunan, sementara ada penurunan dari sisi toll fee, yaitu gas yang melewati pipa kita. Lantas turun sedikit di margin laba operasi, di sini 3,9%, tentunya juga sedikit lebih rendah dari tahun lalu yang 5,2%. Itu dipacu yang pertama dari gross margin yang hubungannya dengan margin laba kotor tadi, kemudian ditambah juga dengan beban umum tadi yang sempat disebutkan, yaitu beban administrasi dan umum di slide sebelumnya. EBITDA naik, ini juga karena profit kita naik. Kemudian margin laba bersih di sini juga naik, yang tentunya implikasi dari margin laba operasi yang juga lebih baik dari semester pertama tahun lalu. Lantas kita ke tabel berikutnya yang di bawah, yaitu X/T ratio. Jadi return on equity kita naik hampir 2 kali lipat. Ini memang dari sisi profit kita yang lebih baik dari tahun lalu. Kemudian kewajiban dibandingkan dengan ekuitas kita, ini naik jauh, yaitu menjadi 100%, 101% dibandingkan dengan tahun lalu di 38,8. Di sini kita mendapatkan fasilitas pinjaman baru sebesar 108 juta dolar dari Bank Mandiri, karena untuk mendanai beberapa proyek yang baru, terutama pipa rokan, dan juga ada proyek lainnya yaitu terminal LPG discharge di Rembang. Kemudian itu implikasinya juga terlihat di dalam kewajiban dibagi EBITDA. Jadi menjadi hampir 9 kali dibandingkan dengan tahun lalunya 3,5 kali. Namun ini sangat wajar karena pinjaman yang kita dapatkan untuk mendanai proyek rokan itu memang panjang tenornya, yaitu sampai dengan 10 tahun, sehingga 8,9 ini cenderung sangat sehat. Kemudian juga mengenai EBITDA dibagi beban bunga, tentunya dengan implikasi yang sama, 7,7 kali. Di sini EBITDA-nya memang tadi karena profitnya juga lebih baik, sehingga terhadap lebih kuat. Baik, ke slide selanjutnya. Mengenai pendapatan, jadi ini kita membandingkan 3 tahun dari 2018 sampai dengan 2020 itu full year, sementara yang hijau itu hanya setengah tahun. Begitu. Jadi kita tidak annualize-kan, tapi itu memang kita yang sudah kita catatkan secara historis dan actual di tahun 2021 di pertengahan tahun per 30 Juni 2021. Sedikit highlight untuk mengenai pendapatan, tentunya ada sedikit penurunan di tahun 2020 dibandingkan dengan full year 2029. Ini karena memang dampak pandemi di tahun lalu, begitu. Jadi karena pandemi mulainya di tahun 2019, hanya full year impact-nya itu memang di tahun.
Di sana memang ada penurunan dari gas absorption kita di pembangkit dan juga di industri kita di Jawa Barat dan Banten. Demikian juga tadi yang saya sebutkan mengenai harga. Begitu. Kemudian di laba kotor itu juga di tahun 2019 dibandingkan dengan 2018-nya itu ada penurunan dari sisi volume di Gresik yang tadi juga sempat disebutkan. Jadi di tahun 2019 pun memang sudah ada penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan demikian juga di tahun 2020 ini juga dari sisi tol fee kita sekitar hampir 2,8 juta dolar mengalami penurunan di sana. Nah, namun kalau misalnya kita lihat di semester pertama 2021, pergerakannya kurang akan mendekati tahun 2020. Jadi semoga tidak ada penurunan atau bahkan mungkin kalau bisa lebih baik begitu. Kemudian mengenai laba bersihnya, ini di tahun 2018 Bapak Ibu sempat lihat mungkin di sini tinggi sekali sampai mencapai 12,4 juta dolar. Ini adalah dampak dari corporate action kita, yaitu akuisisi kepemilikan di lapangan Blok Cepu. Begitu. Nah di sini tentunya kita ada gain pada saat acquisition. Dan waktu tahun 2019 ini sebetulnya bukan mengalami penurunan, namun sudah kembali lagi ke level yang normal untuk laba bersih kita, yaitu di sekitar 6 juta dolar. Hanya memang di tahun 2020 kita mengalami penurunan akibat dari dampak pandemi, dan tentunya alhamdulillah kita masih bukukan profit sehingga bisa memberikan kontribusi kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian juga kita akan teruskan insya Allah di tahun 2021 ini. Namun memang kita ada catatan di sana, di tahun 2020 semester pertamanya memang sudah ada implikasi dari tol fee yang di Jawa Timur. Ini juga ada regulasi yang keluar, yaitu dari Kepmen ESDM nomor 118 tahun 2021, yang dampaknya itu mulai terjadi di 1 Januari 2021. Jadi ini penurunan harga yang memang juga regulated. Begitu. Dan juga kita ada penurunan sedikit dari sisi interest income kita, yaitu ada dari sisi investasi di Blok Cepu juga, di mana di sana sudah mulai lunas begitu ya receivable kita gitu. Jadi tagihan kita sudah mulai lunas, sehingga pinjaman itu dari sisi pinjaman bukan dari sisi investasinya. Kemudian dari sisi EBITDA-nya kurang lebih ini merefleksikan dari sisi laba bersih yang mengalami fluktuasi seperti yang sudah dijelaskan di atas sebelumnya. Boleh ke slide berikutnya. Lantas kita melihat dari sisi saldo kas. Saldo kas tentunya kalau misalnya kita mulai dari yang tahun 2020 dibandingkan dengan 2019, ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 21,8, dan kita berhasil maintain cash kita lumayan cash rich di tahun 2020 sebesar hampir 39 juta dolar. Di sini memang seperti tadi sempat disebutkan di slide sebelumnya, yaitu ada pelunasan dari sisi utang kita di Blok Cepu. Jadi di situ ada investasi yang memang kita memberikan fasilitas ke Blok Cepu tersebut. Begitu. Itu sebesar sekitar hampir 17 juta dolar. Nah, lantas begitu di tahun 2021-nya Bapak Ibu melihat ini signifikan sekali naiknya. Ini karena memang kita sudah drawdown dari sisi pinjaman yang tadi sempat disebutkan, yaitu sebesar 100 juta dolar. Nah, yang sekarang kita pegang di akhir semester 1 itu 65, sementara yang lainnya itu sudah kita investasikan. Begitu. Sehingga kalau misalnya dilihat dari sebelah kanannya, total aset kita sudah menjadi 246. Di sini adalah gabungan dari sisi kas kita dan juga aset dari proyek dari yang kita sudah investasikan tadi.
Sementara kalau melihat tren dari 2018 ke 2020 itu mengalami penurunan, bukan menghilangkan aset ada penurunan dari sisi asetnya, tapi itu lebih kepada depresiasi gitu. Lantas dari sisi total aset lancar, ini implikasi dari cash balance kita yang lebih tinggi untuk yang warna hijau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari pinjaman tadi. Kemudian kewajiban jangka pendek kita lebih rendah tentunya karena memang tenor pinjaman kita itu memang lebih panjang, sehingga nanti jatuhnya di kewajiban yang jangka panjang. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanannya juga di total kewajiban, yaitu menjadi totalnya 123 juta dolar, di mana 100 jutanya itu adalah pinjaman baru yang kita dapatkan di tahun 2021 ini. Mungkin sedikit kalau melihat di kewajiban jangka pendek, di tahun 2019 itu memang sedikit ada kenaikan. Itu kita waktu itu melakukan corporate action juga, yaitu buyback saham dari partner kita Itochu, dan itu juga kita mendapatkan pinjaman fasilitas dari BNI. Demikian. Kemudian mengenai rasio lancar, saya pikir ini juga seperti implikasi dari aset lancar kita dibandingkan dengan kewajiban kita, sehingga memang sangat tinggi di tahun 2021 di pertengahan tahun, yaitu sampai dengan 554%, di mana memang di situ masih banyak cash yang sudah kita sediakan dari dana pinjaman untuk investasi kita. Selain juga itu internal cash kita juga ada di sana, sehingga kita sudah bisa menyelesaikan investasi kita sampai dengan penuh, begitu, insya Allah. Demikian mungkin dari tinjauan keuangan. Saya serahkan kemudian ke Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu semua. Saya akan menyampaikan tinjauan makro, karena seperti Anda semua tahu bahwa sebagai perusahaan penyedia energi kami sangat terhubung dengan situasi pertumbuhan ekonomi maupun konsumsi di masyarakat. Yang pertama, berdasarkan proyeksi dari Bank Indonesia di Juli 2021, perekonomian dunia diperkirakan akan tumbuh positif 5,8% sebagai dampak dari masifnya program vaksinasi di berbagai negara, serta juga mulai menunjukkan perbaikan dalam bentuk penurunan kasus positif COVID di berbagai negara. Kalau kita lihat di tabel, di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi dunia minus 3,3, sehingga ini kabar baik kalau tahun 2021 akan tumbuh di 5,8 positif. Kemudian untuk Indonesia meralat pertumbuhan ekonomi dari yang sebelumnya diperkirakan di angka 4,1 sampai 5,1% akibat pelaksanaan PPKM di bulan Juli dan Agustus 2021, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 3,5 sampai 4,3%. Meskipun begitu, dari data Purchasing Manager Index manufaktur serta indeks ekspektasi konsumen sudah mulai terlihat kebangkitan ekonomi Indonesia. Walaupun di kuartal ketiga akan mengalami perlambatan lagi-lagi akibat penerapan PPKM di bulan Juli dan Agustus. Diharapkan seiring dengan membaiknya pertumbuhan kasus baru, di mana pertumbuhan kasus baru sudah melambat dan masifnya vaksinasi di Indonesia serta pelonggaran PPKM, maka kita berharap dan melihat akan ada titik cerah nanti di triwulan keempat tahun 2021. Selanjutnya kami juga mengamati bagaimana tren yang terjadi di industri migas. Data ini kami ambil dari laporan akhir tahun Direktur Jenderal Migas untuk tahun 2020. Jadi di situ ada profil supply dan demand gas nasional, ada target pembangunan Jargas 2020 sampai 2024, perbandingan pasokan ekspor dan domestik untuk gas, serta perbandingan volume kontrak harian dan volume penyerapan gas di Indonesia. Jadi dari data-data tersebut kita melihat bahwa
pasokan gas untuk industri dan listrik masih akan mendominasi pasar gas dalam negeri. Jadi memang selama ini gas dalam negeri mayoritas disalurkan untuk pembangkit listrik dan industri. Juga ada gejala bahwa penurunan pasokan gas untuk ekspor, di mana ini akan menjadi peluang buat perseroan karena artinya akan ada tambahan suplai atau volume dari gas di dalam negeri. Perseroan tentu akan dapat meningkatkan pendapatan baik dari sisi penjualan gas maupun dari tol fee dan jasa pengangkutan. Yang ketiga, rencana agresi pemerintah untuk mengembangkan jaringan gas di mana di beberapa tahun mendatang dibuka kemungkinan keterlibatan korporasi melalui skema KPBU atau kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ini tentu menjadi peluang yang sangat bagus buat korporasi seperti kami. Demikian tadi tinjauan makroekonomi dan industri. Saya akan melanjutkan dengan laporan mengenai proyek dan investasi strategis korporasi 2021. Jadi ada 3 hal yang akan kami sampaikan. Pertama adalah realisasi belanja modal di 2021. Terus kemudian adalah pengembangan bisnis yang related dengan existing bisnis kita, maupun yang kedua adalah pengembangan bisnis ke sektor-sektor yang selama ini belum dimasuki oleh perseroan. Pertama mengenai belanja modal di tahun 2021. Dari anggaran sekitar 100 juta US dollar, perseroan telah merealisasikan hampir 50% sampai akhir Juni 2021. Kami yakin dengan progres yang dicapai oleh beberapa proyek yang telah dicatatkan untuk realisasi belanja modal sampai bulan Agustus, kami yakin sampai akhir tahun realisasi belanja modal ini akan bisa dilaksanakan sesuai target di awal. Kemudian penyerapan tertinggi atas belanja modal adalah pada penyertaan investasi kami di pipa Rokan. Terus kemudian yang kedua pembangunan LPG discharge terminal di Rembang maupun pengembangan bisnis CNG serta upgrading fasilitas PAM sistem pengolahan air minum di Cijanggel, Bandung Barat. Penyerapan lainnya akan digunakan untuk pengembangan bisnis yang sudah ada, di mana salah satunya adalah kita telah mengakuisisi pipa gas di Banten, kawasan industri di Banten. Anda next slide. Ini Anda bisa lihat itu adalah proyek dan investasi strategis di tahun 2021, di mana yang warnanya biru adalah existing business, yaitu pengembangan dari bisnis yang sudah ada, entah pipa, entah trading gas dan sebagainya. Sementara yang new business adalah sektor-sektor baru, misalnya CNG. Kita mengakuisisi perusahaan CNG di mana sebelumnya kami tidak memiliki lini bisnis yang menggarap CNG. Kemudian juga kami membangun LPG discharge terminal. Ini salah satu ekspansi bisnis perseroan karena kita melihat masih ada peluang yang sangat bagus dalam penyediaan infrastruktur untuk distribusi LPG di Indonesia. Kemudian kita juga memasukkan atau memperkuat sektor OM kita, Operation dan Maintenance, dengan memenangkan tender Operation Maintenance di Star Energy yang membangun atau untuk memelihara jaringan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Gunung Salak. Sementara yang terkait, next slide, yang terkait dengan existing business, yang dari trading gas, kita berhasil tambahan alokasi gas dari Jindi, ini lapangannya South Jambibi, dengan volume sampai dengan 12 MMBTU, dengan kontrak sampai 20 tahun. Kemudian ini juga existing business, kami memperpanjang kontrak kerjasama dengan BUMD Jawa Timur terkait penyediaan jasa pengangkutan gas yang menghubungkan suplai gas dari Petronas kepada PJB di Jawa Timur. Selanjutnya, kami juga menyelesaikan akuisisi perusahaan pipa gas di Cilegon, Banten.
dengan nilai akuisisi 2,4 juta dolar dan kepemilikan perseroan 100%. Selain itu kami juga mendapatkan permintaan dan telah memenangkan penambahan kompresor di Indonesia Power di Cilegon, di mana kami telah mengoperasikan ada tambahan 1 kompresor lagi dengan belanja modal sekitar 2,2 juta US dollar. Kemudian pipa Rokan, proyek pipa Rokan seperti tadi saya telah sampaikan, perseroan memiliki hak 25% baik atas aset maupun atas operasionalnya, di mana proyek pipa ini akan mengalirkan pipa dari blok minyak Rokan dengan panjang sekitar 367 km yang terbagi dalam 12 ruas. Potensi volume itu bisa sampai 265.000 barrel per day, nanti akan tergantung dengan target lifting dari Pertamina Hulu Rokan, tetapi di sana akan ada skema take or pay, ada minimum throughput untuk kami. Kemudian total investasi adalah sekitar 300,6 juta US dollar, di mana partisipasi perseroan adalah sebesar 25% dari investasi tersebut. Progresnya sejauh ini kami terus memantau bersama pihak Pertagas untuk memastikan bahwa pembangunan pipa Rokan bisa selesai sesuai jadwal insya Allah di akhir tahun 2021 ini. Kemudian pengembangan lainnya yang terkait dengan portofolio kami yang sudah ada adalah upgrading dari sistem pengolahan air minum di Kabupaten Bandung Barat, di mana kami bekerja sama dengan PDAM Bandung Barat untuk menyediakan air baku. Kami melakukan upgrading, peningkatan baik kualitas maupun kuantitas pengolahan air minum tersebut. Dan ini yang operation dan maintenance di Star Energy Geothermal Salak ini memang salah satu lini baru perusahaan, di mana perusahaan ingin memasuki dan merasakan langsung secara teknikal dan operasional bagaimana penyelenggaraan pembangkit listrik tenaga panas bumi, di mana kita tahu ini akan menjadi salah satu tren baru di dalam industri listrik. Kemudian yang juga baru adalah kita sedang dalam proses untuk melakukan akuisisi lahan yang akan digunakan sebagai tempat pembangunan mother station yang akan mendukung ekspansi dari perusahaan CNG yang kita akuisisi. Kemudian yang tadi kita sampaikan nih progres yang LPG, next slide Bu, ya ini. Yang kiri adalah CNG Mother Station yang akan berlokasi di Jawa Tengah, dan yang kanan adalah progres pembangunan temporary discharge terminal LPG di Rembang. Sampai minggu kedua Agustus ini progresnya sudah sampai hampir 78%. Saya rasa dari tinjauan makro ekonomi, tinjauan industri, dan laporan progres business development sampai di sini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Johar. Baik, mungkin nextnya saya kembalikan kepada Ibu Inayah ya, Ibu moderator. Silakan Bu. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami, Direksi PT Rukun Raharja Tbk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih kepada para direksi dari PT Rukun Raharja Tbk yang telah memberikan pemaparan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, tibalah kita pada sesi tanya-jawab. Di sini kami sudah memiliki beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang telah disampaikan pada kolom chat. Nah, mungkin yang pertama ini ada pertanyaan dari Bapak Stefano Andre Widura mengenai kerjasama proyek pipa Rokan dengan Pertagas. Bisa dijelaskan berapa revenue dan laba bersih yang akan didapat Pertagas setelah proyek 100% berjalan? Berapakah asumsi BPOD yang wajar dan berapakah tol fee-nya? Nah, mungkin untuk pertanyaan ini bisa dibantu dijawab oleh Pak Oka Lesmana ya, Pak. Baik, terima kasih Mbak Inayah dan terima kasih Pak Stefanus. Kami coba jawab, namun sebelumnya perlu kami klarifikasi dulu bahwa terkait dari komersial di pipa Rokan ini masih dalam tahap finalisasi. Jadi kami bersama dengan Pertagas masih melakukan finalisasi dengan pihak Pertamina Hulu Rokan.
mengenai komersial ini, begitu ya. Namun sedikit gambaran bisa kami sampaikan bahwa hari ini kurang lebih dalam pipa yang existing, bukan pipa yang baru, itu sudah mengalir sekitar 160.000 barel oil per day. Jadi sekitar 160.000 barel oil per day itu setiap harinya. Lantas kalau misalnya kita proyeksikan dengan asumsi lagi begitu ya, yang mana ini juga masih belum final, itu kurang lebih akan total sepanjang pipa itu akan bisa menghasilkan lebih dari 100 juta dolar per tahunnya. Kemudian dibandingkan dengan porsi kita gitu ya, porsi Rukun Raharja di mana kita mempunyai 25% hak di sana, sampai dengan ke netnya itu mungkin setahunnya bisa asumsi mungkin ya sekitar 20 juta dolar. Kurang lebih itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Cuma kembali lagi ini masih dalam tahap finalisasi sehingga masih bergerak terus begitu ya pembicaraannya. Kurang lebih begitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Oka. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Stefano tadi ya. Nah, kemudian ini ada beberapa pertanyaan juga yang masuk dari Bapak Omar Abdus Said nih. Kita bicara satu. Yang pertama itu ada berdasarkan Pubex tahun lalu, bagaimana progres pembelian kompresor? Dan apakah sudah ada potensial customer yang akan menyewa kompresor tersebut? Mungkin ini bisa dibantu jawab oleh Bapak Sumantri ya Pak. Oke, saya akan jawab. Terima kasih Pak Omar Abdus Samad. Jadi memang kita sudah dalam proses pembelian order untuk pengadaan kompresor karena kita langsung beli dari luar negeri, dan progres penyiapan lapangan. Jadi memang pembelian kompresor ini sebagai bagian dari penambahan existing kompresor yang sudah bekerja untuk Indonesia Power di Cilegon. Jadi kita sudah on the way, kita harapkan nanti di akhir tahun atau awal tahun paling lambat pemasangan kompresor baru ini menjadi kompresor yang keempat yang melayani Indonesia Power di Cilegon akan selesai. Baik, terima kasih. Nah, ini ada beberapa pertanyaan masih dari Pak Omar. Dengan progres pembangunan terminal LPG di Rembang 78,3%, apakah sudah ada kontrak dari Pertamina mengenai sewa terminal LPG tersebut, dan berapa nominal kontraknya jika sudah ada? Oke, jadi sebagai gambaran LPG terminal Rembang ini kami bangun karena memang sudah ada HOA dengan pihak Pertamina Patraniaga. Jadi ini bukan dibangun terus kemudian mencari kontrak, tapi memang dibangun karena sudah ada pembicaraan dan HOA dengan pihak Pertamina Patraniaga. Yang disepakati kira-kira kapasitasnya sekitar 1.000 ton per day, tetapi kontraknya akan berada di kisaran 500 sampai 600 ton per day. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terkait siapa klien dan berapa nilai nominal, volume kontraknya. Mengenai nominalnya berapa per ton, masih dalam proses dengan pihak Pertamina Patraniaga sebagai pengguna LPG discharge terminal ini. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, yang selanjutnya ini terkait progres perpanjangan pipa gas nih Pak. Bagaimana detail progres perpanjangan pipa gas di Jawa Timur? Apakah ada perkembangan? Apakah melalui tendering atau penunjukan langsung? Dan pertanyaan selanjutnya, ini mungkin masih ada line sama yang sebelumnya. Bagaimana progres akuisisi pipa-pipa gas di Pulau Jawa? Apakah selain di Cilegon, masih ada rencana yang akan diakuisisi? Oke, saya akan jawab yang nomor 4. Jadi pipa perpanjangan kontrak pengangkutan gas dari Petronas ke PJB di Jawa Timur adalah kontrak jangka panjang dengan skema BOT dengan pihak PJU BUMD Jawa Timur, di mana itu terbagi dalam periode pertama 5 tahun dan kemudian ada periode perpanjangan. Sehingga untuk perpanjangan ini tidak bersifat tender atau penunjukan langsung, tapi perpanjangan sebagai konsekuensi dari BOT 15 tahun yang telah kita tanda tangani pada tahun 2016. Sehingga sekarang saya hanya mau pastikan tidak ada tender atau penunjukan langsung, tapi ini memang perpanjangan kontrak yang sudah disepakati dari awal
untuk durasi 15 tahun. Yang pertanyaan selanjutnya, sebentar. Ya, tentu sebagai perseroan yang bisnis utamanya adalah di penyediaan energi bersih, di mana dalam hal ini adalah gas, kami terus melihat potensi-potensi yang mungkin muncul, terutama untuk kepentingan strategis. Misalnya kalau kami punya operasi atau alokasi gas di Sumatera, seperti yang tadi kami sebutkan, memiliki alokasi dari lapangan South Jambi, tentu kami akan melihat besar di sekitar lokasi tersebut, apakah memungkinkan kami membangun pipa atau mengakuisisi pipa. Itu adalah bagian-bagian yang terus kami pelajari dan amati, sehingga kami mengatakan bahwa kita akan terus mencermati peluang untuk akuisisi, tapi mengenai di mana, berapa besaran dan kapan, saya tidak bisa sampaikan pada kesempatan public expose kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Sumantri atas penjelasannya. Nah, mungkin pertanyaan yang selanjutnya ini ditujukan ke Pak Oka ya. Dengan target pendapatan sebesar 130 juta USD untuk tahun ini dan laporan keuangan Q2 yang masih jauh dari target yang ditentukan, apakah perusahaan masih optimis mendapatkan target pendapatan tersebut? Jika ya, apa strategi perusahaan untuk meningkatkan laba di kuartal 3 hingga kuartal 4 tahun ini? Baik, terima kasih Mbak Inaya. Jadi mengenai target pendapatan ini di dalamnya ada beberapa potensi proyek yang kita sudah prediksikan di tahun 2021. Namun karena memang banyak hal yang memang dipacu oleh pandemi, sehingga masih ada yang belum bisa kita realisasikan. Jadi kalau dari sisi proyeksi, kita tetap masih berusaha untuk mengejar angka tersebut, namun kelihatannya kalau saya lihat dari pergerakannya, mungkin kita akan bisa mencapai di bawah itu. Begitu kurang lebihnya. Terima kasih Mbak Inaya. Baik, terima kasih Pak Oka. Nah, mungkin satu atau dua pertanyaan terakhir nih. Ini dari... Ya. Boleh saya tambahkan yang dari Pak Oka? Oh iya, silakan Pak Johar, silakan. Target mungkin kita akan terus berusaha untuk mencapai, tapi strategi yang kita lakukan adalah, andai kata kita target tersebut dalam hal penjualan, revenue, kami akan melakukan perbaikan atau improvement dari segi profitabilitas. Itu yang akan kami lakukan. Paling tidak profitabilitas dan cash flow terjaga atau kalau bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johar. Nah, mungkin ini pertanyaan selanjutnya nih, datang dari Pak Peter. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan performance company di tengah harga jual gas yang ditentukan oleh pihak pemerintah? Dan mungkin saya langsung sambung ya pertanyaan selanjutnya. Dengan adanya investasi Blok Rokan, berapa besar porsi pertumbuhan pendapatan yang akan di-generate di tahun 2022 dengan kepemilikan 25%? Nah, mungkin ini bisa dibantu jawab oleh Pak Jauhar ya, Pak. Memang mengenai yang pertama ya, dari Pak Peters ya, untuk performance gas di mana harga pemerintah, memang betul bahwa hal itu memang cukup membuat kita repot ya. Akan tetapi satu hal yang buat kita yakin kita bisa memanage adalah karena kami memiliki infrastruktur sendiri, sehingga walaupun diatur oleh pemerintah, karena ada jadi yang diatur pemerintah itu adalah dua hal, yaitu adalah margin dari ongkos atau biaya distribusi dan juga biaya dari margin trading tersebut. Nah, kebetulan karena infrastruktur itu milik kita sendiri, sehingga kita mendapatkan paling tidak memang lebih kecil, tetapi kita tidak terlalu terpukul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah strategi kami berikutnya adalah mencari alokasi gas baru, sehingga walaupun margin menjadi diatur oleh pemerintah, tapi kami akan lebih menitik beratkan kepada volume. Itu yang kami lakukan, Pak. Jadi walaupun margin kecil, tapi volume yang akan kita tambah. Nah, di sini bisa dilihat kalau Bapak-Bapak, cara kita memperbaiki hal tersebut adalah, dalam hal ini tentu yang diatur adalah gas pipa. Untuk meningkatkan margin kita, kami melakukan akuisisi dari perusahaan CNG yang merupakan adalah satu perusahaan trade atas effort kita untuk merambah pasar-pasar baru atau customer baru yang tidak terlayani dengan gas pipa. Nah, disitulah
kita akan memboosting kita punya margin dan ekspansi market kita. Kurang lebih dari begitu strategi yang diberikan oleh pihak kami. Kalau menerokan mungkin growth-nya tadi udah disampaikan oleh Pak Oka, mungkin detailnya bisa Pak Oka ya, tadi udah disampaikan Pak Oka kurang lebih hampir berapa Pak Oka, hampir 20 juta ya, apanya itu ya, itu net profit ya, atau apa? Profitabilitas ya Pak ya, jadi kalau growth-nya, tapi ini sekali lagi ya, ini sebenarnya saya sulit menyampaikan ini karena ini kan satu hal yang sedang dalam tahap pembicaraan dengan pihak PHR. Tapi kalau dari target kita, bottom line-nya adalah kurang lebih sekitar sumbangnya hampir 20 juta. Seperti yang disampaikan Pak Oka, itu sekitar hampir $. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab. Mohon maaf kalau tidak bisa terlalu detail untuk Rokan, karena proyeknya sedang dalam tahap finalisasi dan insya Allah mungkin by first quarter 2022 udah bisa clear sekali semuanya. Karena kita target selesai di akhir tahun ini 2 hal, yaitu konstruksi dan juga komersialnya, agreement dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Jauhar dan juga Pak Oka. Semoga sudah menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Peter. Nah, sebetulnya masih banyak banget nih pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Ternyata antusiasmenya juga cukup tinggi ya untuk public expose sesi kali ini. Namun mohon maaf karena keterbatasan waktu kami tidak dapat membacakan keseluruhannya. Baik, sebagai penutup, mungkin silakan Bapak Johar selaku Direktur Utama PT Rukun Raharja untuk menyampaikan closing statement, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak dan Ibu investor dan para pemegang saham dari PT Rukun Raharja Tbk, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu untuk membeli dan memiliki saham kami. Dan satu hal yang sedang kami usahakan saat ini, komitmen kami adalah kami akan selalu rutin, mungkin sejak memang belum terlalu besar, tapi insya Allah akan menjadi semakin besar. Komitmen kami dari tahun 2017 sampai dengan hari ini, kami selalu membayarkan dividen setiap tahun kepada para investor kami dan para pemegang saham kami, dan itu akan terus kami lakukan dan akan kami tingkatkan. Itu adalah komitmen kami dari para pemegang, dari para direksi dan dewan komisaris. Dan mengenai apakah yang akan kami lakukan, tentu kami akan bertumbuh dengan pengembangan bisnis dari existing bisnis kita, baik itu dalam melakukan proyek dari awal, dari greenfield, ataupun proyek dalam hal akuisisi. Akuisisi kami adalah akan berfokus pada 5 bidang ini, itu utilities dan infrastructures. Berarti kami akan melakukan pengambil alihan, kalau dalam istilahnya akuisisi, pengambil alihan dalam hal pipa gas yang ada di Indonesia, atau terminal, apakah itu terminal LPG atau terminal lainnya, tentu kami akan lakukan. Dan juga air bersih juga kami akan masuk ke sana. Pasti akan kami lihat semua peluangnya. Dan satu hal yang baru yang sedang kami juga lakukan di sini adalah operation and maintenance. Selama ini kami melayani operation and maintenance untuk internal group, dan kami untuk pertama kali ini kami insya Allah keluar, yaitu kita melayani geothermal Gunung Salak, itu pertama kali dengan pihak luar, dan ini akan terus kami kembangkan operational excellence kami, dan kami akan mulai masuk ke beberapa project-project operation and maintenance di bidang hulu migas maupun energi pada umumnya. Dan untuk gas trading, komitmen kami seperti saya sampaikan tadi ditanyakan oleh para kami, gas trading kita akan terus mencari alokasi gas baru yang dari lapangan minyak, dan juga untuk itu adalah untuk pasokan, mengamankan pasokan kami, dan kedua juga kami untuk mengamankan kita punya revenue, kita juga melakukan penetrasi pasar, tidak hanya tergantung kepada gas pipa, tapi juga customer yang tidak bisa dijangkau oleh gas pipa, dalam hal ini adalah CNG. Dan ke depan ini CNG ini adalah awal dari kita untuk mempersiapkan diri andai kata ke depan terjadi perubahan mendasar dalam gas industri gas di Indonesia, di mana mungkin akan masuk ke LNG. Itulah yang sedang kita siapkan. Jadi kami mempersiapkan diri untuk sana. Hal yang sama juga kenapa kita masuk ke terminal LNG, itu juga kita mempersiapkan diri andai kata masuk LNG, maka bisa mempersiapkan diri kami mengoperasikan terminal. Kurang lebih seperti itu. Untuk power plant saat ini kami terus mencari dalam hal ini potensi-potensi yang ada. Tentu saat ini mungkin karena proyek baru dari pembangkit mungkin relatif melambat. Yang kami lakukan adalah prioritas adalah melakukan akuisisi. Ada beberapa dari pembangkit-pembangkit, tentu pembangkit yang berbasis energi gas maupun yang renewable energy yang sedang kita lihat
untuk bisa kita lakukan akuisisi. Saat ini sedang kita akses. Untuk oil and gas investment, tentu kami terus aktif melihat kemungkinan kami untuk bisa masuk merambah, dan konsep kami adalah kami akan masuk ke satu, kalaupun kami masuk ke bidang ini tentu masuk dalam hal apa kita menjadi memiliki kepemilikan, tentu kami tidak mengambil posisi sebagai mayoritas atau operator, tapi kami akan ikut sebagai pemegang saham dan participating interest. Nah, kita sedang melihat dan mencermati beberapa lapangan-lapangan migas yang prospektif yang bisa kita ikut untuk masuk ke dalamnya. Dan untuk oil and gas services tentu kami akan terus mengembangkan usaha ini karena kami lihat peluangnya cukup besar ini, dan ini kita lihat kita langsung buktikan kesuksesan kami mengakuisisi perusahaan oil and gas services yang insya Allah mudah-mudahan di tahun 2022 bisa memberikan kontribusi positif kepada PT Rukun Raharja Tbk. Dan juga seperti dilihat ini adalah variasi daripada bisnis kami mungkin udah banyak sekali, ada air, terminal, dan juga virtual pipeline, CNG, dan juga kita masuk ke oil and gas services. Dan selain bisnis existing business atau inti bisnis kami yang tetap akan kami pertahankan dan kami tingkatkan. Kurang lebih dari kami seperti itu, dan kami juga mohon doa dan juga support dari para investor dan pemegang saham agar kita bisa lebih baik lagi mencapai performance dari PT Rukun Raharja Tbk dari tahun ke tahun. Dari kami sekali lagi terima kasih, mohon doa restunya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Johar atas closing statement-nya. Bapak dan Ibu sekalian, kami informasikan bahwa khusus untuk peserta publik 2021 ini akan ada pengundian door prize. Jadi, Bapak dan Ibu yang ingin ikut serta, mohon dapat mengisi kuesioner untuk meningkatkan kualitas dan layanan kami di tahun depan. Nah, hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Rukun Raharja Tbk, mari kita beri aplaus untuk para penyaji dari PT Rukun Raharja Tbk. Nah, atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada tim dari manajemen PT Rukun Raharja Tbk dan juga kepada seluruh peserta yang telah hadir. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.